Halo semuanya. Wah. Oke. Kali ini kita pick a card reading ya, pilih kartu. Energinya tetap general, energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Ini berlaku kapan aja sih. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ini timeless. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, so tema atau judul video ini, siapa yang ingin ngomong jujur ke kamu? Wah. Yang kepo ya, kita bakalan lihat siapa yang pengen ngomong jujur sama kamu. Aku udah siapkan 2 pilihan. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hati kamu. Tapi saran aku boleh aja nonton setiap isi pilihan kartu atau nonton semuanya. Mana tahu energi kamu ngacak random, karena ini energi general ya. Terus ya bisa aja sih file 1, file 2 berkaitan gitu. Baiklah guys, ini file 1. Oke, deck 1, pilihan pertama. And then ini yang kedua. Oke, this is number 1. And then this is number 2. Okay, ini nomor 1. Ini nomor 2. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya ya. Oke. Yang udah ready, kita langsung aja dari file 1, kemudian nanti file 2. Oke. Aku mulai. Ya. Oke. Kita mulai dari deck pertama, pilihan pertama. Ini dia kartunya. Kita lihat siapa yang pengen ngomong jujur ke kamu. Ini ada Queen of Cups ya, The Tower, ada Judgment, oke. Ada Two of Pentacles, King of Pentacles, King of Coins, Ten of Coins, and then ada the Full energy, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Lagi ya, yang kuat di sini Capricorn, Aries, Scorpio. Itu kuat banget ya, aku lihat. Terus yang kuat juga ada Virgo, Cancer, Pisces. Nanti kita lihat lagi ya, energi apa yang muncul zodiaknya. Ada Aquarius juga ya, sama Leo, kuat. So ini sih yang pengen jujur sama kamu, orangnya sensi ya. Kalau sensi itu bisa dalam hal perasaan, bisa juga dalam emosi. Contohnya mudah sakit hati, mudah marah, mudah ngeblok. Nah ya, aku rasa kayak gitu sih orangnya. Sulit menjaga emosionalnya. Terus aku lihat ini orangnya, kalau dia punya orang tua, masih punya ibu ya terutama,
Dia mau dikendalikan sama orang tuanya, dikendalikan keluarga, dan terutama dikendalikan ibunya. Bisa juga dia sayang banget sama ibunya. Tapi kalau sudah tidak ada, ya hidupnya berubah sejak ibunya nggak ada. Kalau konteksnya seperti itu ya. Tapi ada juga di sini yang orangnya perhitungan ya. Dia tuh bisa aja mengambil keuntungan dari kamu, terus dia nggak mau rugi. Gitu. Orangnya material person ya. Bisa aja lebih memandang hal-hal materi, hal-hal duniawi seperti itu, atau fokusnya memang selalu ke situ, kayak gitu ya. Dan aku lihat ini orang sebenarnya udah banyak up and down dalam hidupnya ya. Dia banyak masalah, banyak beban gitu. Tapi dia tertutup. Dia nggak banyak cerita, dia nggak banyak ngomong ke kamu. Dan aku lihat ya, beberapa dari kalian ini dealing sama orang yang ya dia sembunyikan statusnya mungkin ke kamu. Bisa kayak ya dia ngakunya nggak punya orang lain, padahal ada orang lain. Atau kalau dia sudah punya orang lain, dia bilang nggak bahagia sama orang lain supaya menarik perhatian kamu gitu ya. Bisa aja dia ngomong bermasalah sama yang lain, tapi sebenarnya itu cara dia supaya kamu kasihan ke dianya gitu. Karena aku lihat dia dealing nggak sama kamu aja, ada orang lain di sini, bahkan ada yang sudah berkeluarga ya, sudah menikah, sudah punya anak beberapa. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang ini jaraknya jauh, atau ya kayak jauh-jauhan gitu, saling menarik diri. Terus aku ngelihat orang ini dia tuh memang sulit ya untuk berkomitmen. Dia selalu pengen bebas dan gak mau dikekang gitu. Makanya banyak hal yang dia tutup-tutupi dari kamu. Dan aku lihat orang ini terus-menerus melihat apa sih manfaat atau keuntungan bersama kamu gitu. Dan ketika dia sudah dapat keinginannya bersama kamu, udah manfaatin kebaikan kamu ya, kalian bisa terpisah gitu ya. Atau orang ini kalau punya masalah dengan kamu ya, dia nggak menyelesaikan, dia orangnya lari dari masalah gitu. Dan ya ketika dia lari dari masalah, dia menyesal jadinya, dan kembali lagi muncul ke hidup kamu. Makanya orang ini masih selalu memantau, masih selalu stalking kamu kalau kamu punya sosmed gitu. Terus aku lihat beberapa kalian ini ada yang dealing sama 2 orang ya. Mungkin kamu ada yang lain, tapi kamu terkoneksinya sama yang ini gitu. Bisa aja orang lama dan orang baru, kamu dealing dengan 2 orang ya. Beberapa kalian seperti itu. Cuma strong connection, koneksi kamu paling kuat sama dia ini gitu. Oke? Kita lihat lagi. Ini kartu 7 of Wands, ada 3 of Wands, the Moon, Page of Salices, 10 of Wands, 10 of Swords, ada 9 of Swords, Ace of Coins, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini lengkap banget, tapi yang kuat Pisces, Gemini, Aquarius, Scorpio. Ini kuat banget energinya.
ada Leo, Aries, Cancer kuat ya, Cancer dan Pisces. Jadi ini tipe orang yang diam-diam baik sih sebenarnya ya. Misterius juga kalau aku lihat. Kamu sebenarnya stres banget ngadepin nih orang ya, sampai frustasi. Cuma ya dia jauh lebih stres sebenarnya. Dia jauh lebih frustasi menghadapi koneksi kalian, relasi atau hubungan kalian. Ini memang gak jelas ya hubungan kamu dan dia. Beberapa tidak ada status resmi, ya beberapa ada tapi kayak menggantung gitu. Yang jelas sih aku lihatnya ini benar-benar hubungan yang gelap ya. Karena belum menemukan titik terang. Ini bisa kamu atau dia ada orang lain ya. Dan yang gak enaknya kalau dua-duanya udah berpasangan. Jadi kamu sama dia kebingungan gitu. Dan dia tuh apa ya, dia pengen bilang ke kamu sebenarnya gue sayang sama lo ya, cuma ya kadang gue kesal aja gitu. Soalnya kan hubungan kita gak jelas. Ada masanya dimana lo sama yang lain, gue sama yang lain, atau gue fokus ke hal lain, dan gue pengen lo ngertiin itu. Nah, dia pengen ngomong seperti itu. Terus kalau memang dia yang belum bisa kasih kejelasan ya, itu karena keadaan ya. Terutama kalian yang dealing sama orang yang punya orang lain atau berkeluarga atau dikendalikan keluarga, dia mau kamu tidak banyak menuntut dulu gitu. Soalnya benar-benar masalah dalam hidupnya itu datang bertubi-tubi dari mana aja. Ada masalah dalam keluarganya, finansialnya, keuangannya, kerjaannya tuh kayak ya gitulah. Jadi dia belum dapat gambaran masa depan untuk dia menjamin kehidupan nanti itu akan baik-baik aja. Jadi karena dia pusing mikirin masa depan ya, dia pusing juga lah untuk hubungan kamu dan dia. Istilahnya ya mikirin masa depan aja boro-boro gitu loh, bisa berhasil. Gimana mikirin hubungan sama kamu gitu. Dan aku lihat ini orang keras ya, ada yang keras kepala, ada kepala batu di sini ya. Stubborn orangnya, udah keras tapi sensi gitu. Kadang kamu ngerasa bingung menghadapi dia, maunya apa. Kalau memang dia maunya seperti itu, kenapa dia nggak ngomong ya kan. Nah terus ada juga yang kayak dia mau jujur atau mau terbuka, ternyata jadi ribut, jadi debat, ada yang berkonflik jadinya. Makanya di sini konfliknya nggak hanya langsung sih, tapi ada juga yang konflik di media sosial. Jadi kayak entah kamu atau dia sindir-sindiran di sosmed ya, bikin status inilah itulah, ngeposting sesuatu di sosmed itu bisa aja upload kata-kata bijak tapi sekaligus curhat. Nah kalau misalnya kamu yang seperti itu ya, sebenarnya dia rada-rada risih ya. Dia tuh mau kamu jangan nge-up masalah di sosial media. Kalau memang ada sesuatu yang ngomong langsung atau gimana. Kalau memang dia nggak bisa diajak bicara ya, dia mau kamu kayak bersabar dulu gitu. Cuma kalau memang ini udah ribet banget, udah sindir-sindiran di sosmed ya, ujung-ujungnya ada yang ngeblok jadinya ya, ngeblokir, hapus account kayak gitu. Ya ini lumayan drama banget ya kalau aku lihat. Oke. Tapi aku ngerasa nih orang pada akhirnya merasa bersalah ya. Apalagi kalau kamu jadi menutup diri. Apalagi kalau dia ngelihat kamu ada yang lain sama yang lain, ya dia ngerasa pengen minta maaf dan pengen kamu jangan pergi dari hidupnya.
gitu. Karena orang ini ya, sebenarnya dia tuh pengen kamu jangan buru-buru mengundurkan diri dari koneksi ini. Ini mau orang baru atau orang lama ya, kayak gini lah karakternya ya. Sensi, keras, jadi mudah emosi. Tapi orangnya tertutup ya, nggak mau terbuka gitu, nggak terlalu jujur ke dirinya sendiri aja. Dia juga sulit lah untuk jujur, apalagi ke kamu. Cuma nanti pada akhirnya aku rasa dia akan mau ngomong jujur ke kamu ya. Kita lihat lagi. Oke, ini ada kartu self-worth dan grief. Ada despondence, gossip, perception, dan ada gratitude. Oke. Ini beberapa memang orangnya suka manfaatin kalau aku lihat ya. Jadi cinta sih, cuma kayak nggak terlalu tulus ke kamu. Kalaupun dia suka, dia sayang ke kamu, bisa aja dia diem, nggak mau ngelakuin action apa-apa gitu. Terus aku rasa beberapa dari mereka ini orangnya memang egois ya, egois banget. Jadi kayak sering nggak menganggap kamu, sering mengecewakan kamu, banyak kesedihan kamu bersama dia gitu. Dan ini orangnya sebenarnya mudah dipengaruhi ya sama yang lain. Dia mudah dipengaruhi ibunya, ayahnya, saudaranya, temennya, dipengaruhi yang lain gitu. Ya bisa dibilang apa ya, dia keras tapi nggak punya pendirian, jadi ababil ya. Ya gitu, labil lah pokoknya. Dan dia tuh nggak bersyukur selama ini kamu pernah hadir di hidupnya gitu. Kalaupun ini masih baru ya kelihatan banget ini orangnya cuek gitu. Jadi dia cuek banget. Kamu udah baik, dia sulit banget mengapresiasi kebaikan kamu. Ya ini mau temen lah, mau HTS, mau hubungan diam-diam, atau mau koneksi apapun ini ya, mau jenis apapun ya, aku rasa dia selama ini gak bersyukur dengan kehadiran kamu. Jadi dia lebih loyal ke yang lain, ke teman-temannya, keluarganya. Cuma aku rasa ya, ini sekarang ataupun nanti, ketika dia sadari bahwa tidak ada satupun yang tulus ke dia, disitulah dia merasa bingung, dia merasa juggling, dia merasa ingin menyerah. Kenapa aku udah loyal ke yang lain, malah yang aku dapatkan dari yang lain itu tidak membahagiakan aku gitu. Ini seperti situasi karma ya. Kamu udah loyal ke dia, tapi dia nggak menghargai kamu. Dia loyal ke yang lain, tapi yang lain nggak loyal ke dia. Jadi ya, itulah, merefleksikan energi satu sama lain. Ada yang mirror, ada yang twin flame, ada juga yang membayar karma satu sama lain. Bisa juga hubungan karma ya. Ya, dia tersadar aja. Ya wajarlah gue nggak dihargain sama orang, karena gue selama ini nggak ngehargain lo. Nah, dia nyadar banget. Dan orang ini sekarang hidupnya penuh dengan kesedihan, kegagalan, ketidakbahagiaan. Mungkin sempat dia berjaya, sempat dia punya ini itu, atau sempatlah ada sifat angkuh, sombong, arogan. Tapi sekarang dia ngerasa nggak ada lagi yang bisa disombongkan. Karena orang ini posisinya udah jatuh ya, udah jatuh, tertimpa tangga, digigit tikus. Ya gitulah. Jadi ngeri sebenarnya. Aku rasa bisa loh dia ini
sulit meraih masa depannya. Dalam studinya, kerjaannya, bisnisnya itu kayak amburadul, kerjaannya berantakan banget, keuangannya berantakan, hubungan dia sama keluarga juga tidak baik, hubungan sama orang lain juga nggak baik, sama teman juga seperti itu gitu. Jadi aku lihat banyaklah yang sepele sama dia sekarang, yang meremehkan dia sekarang. Cuma dia sadar banget lah, ini semua tabur tuai yang harus dia jalani gitu. So ini dari dalam hatinya ya, dia pengen banget kamu memaafkan dia gitu. Mungkin kata maaf itu nggak terucap, tapi dalam hati pengen banget kamu memaafkan dia. Dan dia udah sampaikan kepada Yang Maha Kuasa kalau dia bersyukur, dia sangat bersyukur kamu pernah ada di hidupnya. Dia ngerasa kamulah yang menyadarkan dia secara tidak langsung ya. Mungkin banyak drama yang kalian jalani selama ini, dan drama di episode yang keberapa baru dia menyadari. Dan ya mungkin triggeran itu atau rasa ingin berubah itu dia alami karena dia pernah menerima energi positif dari kamu gitu. Oke? Baiklah. Sekarang aku bacain apa ya? Bidangnya dulu ya. Mungkin belajar, studi atau kerjaannya, karirnya di bidang ini mungkin ya. Ini ada di bidang bangunan ya, kerjanya di bidang bangunan gitu, teknik bisa sih, kayak teknik sipil, arsitektur, proyekan, kontraktor, developer, properti gitu. Ada yang berkaitan sama laut ya, atau ini suka ke laut, pernah ke laut atau ada yang dekat laut lah gitu, pelayaran, perkapalan, pelabuhan, perikanan. Ada yang suka musik ya, suka dengerin musik atau bisa main alat musik ya. Jadi ini sekalian ciri-cirinya juga. Ada di sini orangnya hemat, ada perhitungan ya. Hemat itu bisa hemat uang atau hemat kata-kata, nggak banyak bicara. Terus ini ada bidang apa ya, buka usaha gitu atau bisnis, bisa dia bisa kamu. Ada bidang keuangan ya, perbankan, koperasi, asuransi, anything. Ada juga di sini yang suka anak kecil ya, yang suka nonton film ada, sama musik ya, ada yang kayak gitu. Ada pertambangan di sini, kehutanan, ada penerbangan ya, pesawat, ada bidang otomotif juga, transportasi, teknik mesin gitu. Ada yang suka nongkrong, suka ke kafe ya, atau warung kopi. And then ada bidang pariwisata, perhotelan, ada kesehatan ya, dokter, perawat, bidan, analis, anything. Ada di bidang psikologi ya. Terus ada yang sayang sama binatang apalah ya. And then ada bidang sosial, ada marketing gitu ya, pemasaran yang kerjanya sesuai target, finance itu ada ya. Terus ada yang freelance orangnya. Freelance itu ya gitu, kadang kerja kadang enggak, sesuai panggilan aja, tenaga lepas.
terus ada bidang pendidikan, politik, hukum, ada bidang sains ya. Itu. Oke. Kalau huruf ya, ini mungkin ada dalam nama dia atau kamu. Ada M, R, F, I, P, D, O, Q, H, X. X itu berarti yang past life ya, beberapa mungkin gitu. Ada K, ada Y, ada W, B, S. Oke. Jadi ini ya file 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Ini file 2, pilihan 2. Ini deck kedua. Kita lihat siapa yang ingin ngomong jujur ke kamu. Ini ada kartu Six of Wands ya. Chariot. Oke. Strength. Wheel of Fortune. Ten of Wands. King of Pentacles. Ada King of Wands. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Cancer, Leo, Sagittarius, Taurus, Aries. Ya, bisa energi aja. Libra juga kuat ya. Nanti kita lihat lagi zodiaknya. Yang kuat ini juga ada Aquarius ya. Oke. Jadi yang ingin ngomong jujur ke kamu, ini sih orangnya apa ya, ingin terlihat kuat, jadi nggak mau dianggap lemah gitu. Pride-nya tinggi, harga dirinya tinggi, dan aku rasa gengsian orangnya gengsi banget ya. Nggak enakan, dia tuh nggak enakan orangnya. Dan aku lihat ini ada kaitan ke file 1. Kaitannya ini ke file 1 karena aku rasa ini orang pelin-pelan. Nah, jadi meskipun ini beda, ada hubungannya ke file 1 tadi ya. Aku lihat memang ini pelin-pelan banget. Orangnya sangat pelin-pelan, tidak punya pendirian. Tapi ini beberapa dia diam-diam ternyata player ya. Mungkin dia terlihat baik ke kamu, terlihat pura-pura baik, karena memang nggak baik gitu loh. Player, pemain. Dia bisa dealing sama kamu, dealing juga sama orang lain, tapi dia tidak jujur ya. Terus ini aku rasa nggak segitiga lagi, udah ada yang bersegi-segi ya. Misal dia dealing sama yang lain, kamu dealing sama yang lain. Ternyata dia dealing juga sama orang yang lainnya gitu. Udah berapa tuh orangnya? Makanya ini untuk kalian misalnya yang dealing sama orang, dia sudah ada pasangan, dan aku rasa dia tidak hanya dealing sama kamu dan pasangannya, tapi dealing juga sama orang lain. Itu kalau memang dealing sama player ya gitu.
Terus kenapa sih dia seperti itu? Karena sejujurnya orang ini bosenan ya. Ini orangnya gampang bosan, tapi bisa meluluhkan kamu. Makanya kalau dia datang pergi, kamu kayak welcome, kamu kayak ngerasa orang ini masih perlu dikasihani. Padahal ya bullshit aja gitu ya. Orang seperti ini kok dikasihani lagi gitu. Terus ada juga memang di sini orangnya yang takluk sama orang lain. Takluknya ini ya bisa ditaklukkan sama orang dari bagian keluarganya atau dari temennya, atau memang ini orang lainnya ada ya, dia bisa ditaklukkan sama yang lain gitu. Dan orang ini aku lihat dia tetap stay cool ya, tetap ngerasa baik-baik aja di hadapan orang, padahal dia lagi bermasalah sama kamu gitu. Misal nih, kamu mau ngomong baik-baik sama dia, tapi dia ngerespon chat kamu tuh lama banget ya. Dia ngebales komunikasi kamu lama gitu. Tapi ada juga di sini yang ya dibuka blokirnya lama. Seperti itu. Dan ini beberapa ada orangnya manja ya, nempel aja dibawa ke tiak mamanya gitu. Ada yang kayak gitu. Makanya aku bilang ada kaitan ke file 1. Kalau kalian ikuti file 1 ke file 2 ya mungkin ada nyambungnya gitu ya. Terus orang ini tuh suka cuci tangan gitu loh. Kalau dia bikin masalah ke kamu, dia nggak ngerasa berdosa, dia nggak ngerasa bersalah gitu ya. Mungkin di momen tertentu, tapi di momen yang lainnya bisa aja dia merasa bersalah. Tapi kayak orang yang nggak merasakan apa-apa. Soalnya nih orang datar gitu, flat aja. Udah lama bales chat, respon komunikasi juga lama, and then lucunya dia sama yang lain itu baik ya. Kamu ngerasa dia ke orang kok ramah, ke aku kok beda gitu, emang aku kayak musuhnya gitu. Terus lucunya dia nggak ngerespon komunikasi kamu, tapi dia bisa aktif di sosmed, bisa bikin status story, atau bisa upload, bisa like foto orang, atau ya banyak lah. Tapi dia nggak baca komunikasi kamu, chat kamu nggak dibaca mungkin. Ada yang kayak gitu orangnya, sejuta alasan lah, bilang chatnya tenggelam lah, kelelep lah, ya basi lah pokoknya. Dan ini orangnya lelet ya, karena lelet itulah makanya lama ngerespon komunikasi kamu gitu. Apalagi kalau ini Cancer, Aries, Taurus ya, Leo. Ini bisa dia atau kamu, entah kalian dealing dengan orang seperti itu atau orang itu dealing dengan kamu, ya sesuaikan aja lah. Cek juga Sun, Moon, Rising, Venus-nya gitu. King of Cups, Three of Pentacles, Queen of Cups, the Sun. Nah, Doer, Knight of Wands, Two of Swords. Okay. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Taurus, Leo, Libra, terus yang kuat adalah Pisces, Cancer lagi ya. Capricorn juga kuat. Baiklah, Virgo, Scorpio. Jadi sebenarnya dia pengen ngomong nih,
ya lo kalau ngelihat tingkah gue, lo pasti ngerasa gue nggak punya perasaan apa-apa sama lo. Lo kalau ngelihat tingkah laku gue, action gue, ya lo pasti ngerasa gue nggak cinta sama lo. Cuma ya itu kan yang lo lihat menurut persepsi lo aja. Maksudnya kayak dia pengen bilang ke kamu, ya kalau dari tingkah laku aku memang kayak gini, aku nggak bisa mengekspresikan cinta. Kamu kalau lihat aku, ya kamu ngerasa aku nih kayak nggak peduli, nggak cinta sama kamu. Cuma ya mungkin hanya aku dan Tuhan yang tahu kalau aku sayang banget sama kamu gitu. Ini baperan orangnya, sumpah. King of Cups, Queen of Cups. Mungkin kalian ada yang twin flame ya, ada yang mirror. Cuma ini ada yang adik-adik ada yang jiwanya kekanak-kanakan, belum dewasa. Jadi dia tuh nggak elegan gitu kalau mencintai kamu. Ya dia nggak tahu cara mencintai dengan dewasa itu gimana. Ya sok kamu aja yang ngajarin gitu. Jadi ya terlihat orang ini kayak main-main. Ada yang memang player asli gitu, aslinya memang player. Tapi ada juga yang mungkin karena dia kekanak-kanakan gitu, masih berpetualang kesana kemari, jadi kamu ngerasa orang ini seperti player, padahal dia bukan seperti itu juga gitu loh. Bisa aja memang dia ramah sama semua orang, jadi semua orang baper sama dia semua orang jadi kayak, aduh nih orang ramah banget, gue suka sama dia, ya gitu sih. Jadi ada orang yang seperti itu ya, dia baper, dia ramah sama semua orang, dia penyayang gitu. Jadi ya muncullah perspektif atau pemikiran kamu merasa dia tuh tidak serius ke kamu gitu, ngerti nggak? Karena dia terlalu baik atau terlalu ramah ke orang lain, jadi terlihat dia berpetualang sama yang lain. Terus ya beberapa kalian jadi jealous ya, jadi ngerasa lu tuh player deh kayaknya, lu tuh kayak nggak jelas gitu orangnya, atau kamu ngerasa dia toxic bla bla bla, nah segala macam lah. Tapi memang di antara kalian ini ada yang misunderstanding ya, jadinya salah paham. Dan aku lihat di sini ada yang relasinya relasi biasa ya. Ada juga yang punya hubungan serius, tapi ada juga yang relasi biasa banget, kayak rekan kerja doang, rekan belajar, atau teman, atau sekedar nyaman gitu. Kayak gitu. Terus ini entah dia atau kamu ya, karena ketidakjelasan hubungan inilah sering banget terjadi salah paham. Entah kamu atau dia jealous gitu, cemburu ya. Apalagi kalau ini twin flame, mirror, dia cemburu sama kamu, kamu cemburu juga sama dia, padahal kalian hubungannya nggak jelas dia sama yang lain, atau dia nggak respon komunikasi kamu, ya kamu berpikir aja dia ada yang lain gitu. Kalaupun memang dia ada yang lain, ya kalau kamu tahu dia punya orang lain, kamu semacam punya pola pikir baru, dia ada orang baru lagi gitu. Bisa vice versa, dianya yang curiga sama kamu, kamu ada yang lain lagi. Terjadilah blokiran, ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada banjir, diblokir. Ya, delete account, hapus nomor, hapus kontak, bye-bye gitu kan. Kita kayak nggak kenal jadinya. Dan yang sakitnya ini kalau rekan kerja tiap hari atau hampir tiap hari ketemu tuh kan gimana ya. Cuma ya profesional aja lah kalau ini rekan kerja. Terus yang nggak enaknya kalau sudah menikah, dia tidak bisa kasih status ke kamu, nggak bisa kasih kejelasan ya. Dia pengen ngomong sebenarnya,
kalau misalnya dia punya orang lain ya, aku tuh orangnya nggak tegaan ya. Gua tuh orangnya sayang sama lo, sayang juga sama yang lain. Jadi semua gue sayang, makanya gue nggak bisa memilih. Nah, terus dia kayak pengen ngomong, gue ngeblokir atau nggak bisa ngerespon komunikasi, soalnya ya gue mau lepasin satu beban dulu, beban sama lo. Gue pengen lepasin itu dulu, karena kan banyak beban lagi lah yang harus gue pikirin. Tapi kalau ini vice versa, kamu yang ada orang lain, ya dia juga nggak bisa memberi kejelasan, karena dia pun sulit bertahan untuk kamu kalau kamu ada orang lain. Jadi gue bukan yang nggak mau berjuang, cuma ya lo ada orang lain. Kalau gue berjuang, gue takut itu sia-sia karena lo terikat sama yang lain. Bisa juga ya, gue nggak mau menyakiti diri gue sendiri. Kalau gue lanjut berjuang, itu sama aja nyakitin diri gue sendiri, menyudutkan posisi gue sendiri gitu. Dan kalaupun gue ada yang lain ya, gue nggak mau ngebiarin lo berjuang sendirian, gue nggak mau nyakitin lo. Nah gitu. Ih, baper banget. Kamu sama dia sama-sama baperan gitu. Ini king and queen ya, situasi drama dan baper yang video ya. Jadi aku aja ngebaca teler, jadi kayak gitulah. Sama-sama punya perasaan yang kuat, tapi tahu kalau sudah ada yang terikat gitu. Cuma nggak usah terlalu dibawa pusing ya soal twin flame, relax aja. Pertama, takdir itu kan siapa yang tahu. Tuhan kan punya rahasia tersendiri ya. Tuhan punya rahasia tersendiri untuk takdir kita selanjutnya, kehidupan kita selanjutnya. Jadi serahkan sama yang Maha Kuasa. Terus kalau memang belum memungkinkan ya, jadikan dia partner jiwa aja, seperti teman jiwa, keluarga jiwa. Ya, twin flame itu kan nggak mesti secara fisik harus ketemu, harus begini begitu ya. Bersyukurlah kalau kamu punya saudara kembar secara jiwa, secara twin ya, twin flame, kembaran jiwa. Bersyukurlah kalau koneksi kamu sama dia itu benar-benar membuat perubahan besar dalam hidup kamu. Beberapa kalian pasti di sini sudah mengalami kebangkitan spiritual, tahu jati diri, tahu tujuan hidup, tahu misi hidup ya. Jadi syukuri aja lah kalau bertemu twin flame atau berkoneksi sama twin flame. Nggak semua orang loh bisa mengalami perjalanan spiritual kayak kamu. Mungkin kamu salah satu orang yang terpilih. Jadi jalani, nikmati, syukuri. Jangan obsesi ya. Rasa obsesi, ingin memiliki, itu yang membuat kita jadi jatuh lagi ke dalam kesakitan, penderitaan gitu. Kalau kamu sudah merasa bangkit menjadi jiwa baru, jangan lagi jatuh di lubang yang sama ya. Ini ada kartu release, ada grief. Nah, ini ada sama ke pile 1 ya. Dissipating, ada joy, faith, renewal. Oke. Jadi orang ini ya, dia sebenarnya pengen ngomong, gue pengen ngelepas semuanya ya. Sebenarnya aku tuh pengen melepas semuanya, beban-beban dalam koneksi kita ini. Kalau memang sudah tidak layak, tidak worth it, aku akan lepaskan kamu. Tapi kamu harus ikhlas juga melepaskan aku gitu.
Soalnya ini ada yang punya ikatan batin. Jadi kalau kamu masih memendam perasaan yang begitu dalam ke dia jadi sulit juga melepas kamu. Vice versa juga, kalau dia masih punya perasaan dalam, kamu jadi sulit juga melepas dia gitu. So memutus koneksi kuat dengan seseorang itu dua-duanya harus deal. Gue mau lepasin perasaan gue sama lo juga harus lepasin perasaan lo sama gue, baru kita bisa memutus koneksi ini. Tapi kalau salah satu masih baperan, masih mau membayangkan, berhalusinasi, masih mau berilusi, masih berharap, nah itu tuh membuat koneksinya beresonansi lagi, bergetar-getar lagi kan. Makanya tiba-tiba ada yang bermimpi, teringat, ya gitulah. Entah dia atau kamu mengalaminya. Jadi kayak harus terseok-seok, tertatih-tatih buat melupakan. Sedih ya. Sebenarnya dia merasa sedih. Dia kayak pengen bilang ke kamu, bukan lo aja yang tersiksa, gue juga tersiksa gitu. Bukan lo aja yang sedih, gue juga sedih. Beberapa kalian ini sekarang, mungkin kamu yang sudah lebih spiritual, hidup kamu lebih baik, lebih bahagia, lebih nyaman, lebih menjadi diri sendiri, dan itu luar biasa lah. Kamu mungkin sudah satu tingkat di atas dia, atau level hidup kamu sudah lebih daripada dia. Sedangkan dia belum seperti kamu gitu. Dia merasa boro-boro gue tahu apa yang lo pengen dari gue aja nggak tahu apa yang gue pengen di hidup ini gitu loh. Jadi dia merasa sedih. Dia juga ngerasa ya lo taunya kita punya masalah tentang percintaan ini, tapi kan gue juga punya masalah gue ada nih di studi, di karir kah, atau di bisnis, atau di kerjaannya, atau ini masalah dia sama yang lain. Nah dia pengen ngomong sebenarnya ke kamu, cuma dia kurang bisa berekspresi atau kurang bisa berkata-kata. Ini orang banyak diemnya kalau aku lihat ya. Ada masalah juga ya gitu, nahan sendiri, mendam sendiri, sampai masalahnya udah besar baru duar gitu. Kaliannya ya jadi kayak berantakan gitu. Terus dia tuh pengen ngomong, sebenarnya dia tuh bahagia sama kamu, banyak hal positif yang kamu berikan, dan sejujurnya dia pengen mengikuti vibrasi kamu. Beberapa memang sudah mengikuti energi kamu, dia mengikuti cara kamu hidup saat ini. Misal kamu hidup apa adanya sekarang, kamu lebih spiritual. Nah orang ini bisa aja jadi kayak kamu, hidup yang lebih apa adanya dan lebih mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ini konflik batin, bersaing dalam ego, beradu ego, sekarang kayaknya udah meredam, karena dia merasa kamu tuh sudah sangat berbeda sekarang. Jadi dia berpikir ya udahlah, gua nurunin ego lah gitu. Meskipun dia belum banyak bertindak ya. Terus aku rasa orang ini masih pengen punya hubungan baik sama kamu ya. Ya kalau secara kenyataan sulit sih, cuma dalam hatinya, dalam impiannya juga pengen banget kamu masih mengingat dia. Dia pengen banget kamu masih menganggap dia gitu. Ya oke lah kalau misalnya sebelum-sebelumnya dia sering tidak menganggap kamu, tapi ya aku lihat dia pengen minta maaf sih kalau memang kesalahan-kesalahannya selama ini menyakiti kamu. Pengen banget sebenarnya minta maaf, cuma ya bisa nggak situasinya agak lebih lebih slow gitu, karena ini orangnya slow banget gitu. Kalaupun mau memperbaiki hubungan, mau minta maaf, itu kayak
kayak semut gitu pergerakannya, pelan banget ya. Jadi orang ini aku rasa butuh waktu yang sangat panjang ya. Mulai dari buka komunikasi atau buka blokiran, itu aja butuh waktu. Kemudian untuk basa-basi dengan kamu. Kemudian untuk minta maaf. Lalu nanti memperbaiki hubungan. Jadi ada orang yang seperti itu. Step by step harus dilalui. Dan itu nggak makan waktu berbulan-bulan aja. Bisa ini bertahun-tahun gitu. Oke. Terus aku baca apa ya? Bidang dulu ya. Kerjaan atau studinya, atau ada ciri-cirinya gitu. Ini ada transportasi ya. Di bidang pesawat kah, kapal, pelabuhan, atau otomotif gitu, teknik mesin ya, bengkel, ya gitu, mesin-mesin. Terus ada suka main game online ini ya, suka main internet, suka browsing gitu, atau online shop, suka shopping online. Ada suka olahraga, suka gym, fitness. Ada yang smart ini ya, pintar, cerdik, atau licik ini ya. Bidang ini ada tentara, polisi, itu ada. Keuangan, finance, asuransi, koperasi, perbankan, pertambangan, perkebunan, bidang sains ya, itu ada. Terus ada karyawan gitu, pegawai swasta kah atau pegawai negeri. Ada bidang pendidikan, agama juga ada ya. Ini maksudnya kayak orangnya religius atau dia punya orang-orang sekitar yang religius. Bisa dia, bisa kamu. Terus ada bidang sosial, masyarakat gitu. Kerjanya pakai performa ya, target, penampilan, bisa aja bidang kecantikan. Terus ada bidang hiburan, artistik, entertainment, event-event gitu kerjanya ya. Bisa event organizer. Ada bidang pertanian ya, kehutanan, hukum juga ada, pengacara, notaris, hakim, jaksa, polisi, udah. Terus ada yang suka ini ya, jalan-jalan atau suka pantai sama gunung ya, entah tinggal deket situ kah, pernah ke situ, pengen ke situ. Ada yang suka nyekar, suka ziarah. Ada yang suka bunga, bisa dia, bisa kamu. Ada suka nonton film, suka ke rumah ibadah ya, atau kayak suka ibadah gitu, diam-diam ibadahnya teratur gitu. And then ini ada juga yang suka binatang, tapi binatangnya kayak gede gitu ya, aku lihat. Ada yang suka ke taman-taman gitu. Mungkin ada yang suka mojok ya. Mojok di taman, mojok di semak-semak. Ada yang kayak gitu. Ada yang punya usaha bisnis ya, dagang. Ada juga ini yang suka berorganisasi, suka komunitas gitu ya, mungkin bergabung ke organisasi. Ada yang seperti itu, ke arah sosial, politik, masyarakat ya.
pengabdian. Ada yang seperti itu. Kalau hurufnya ini mungkin di nama kamu atau nama dia ada huruf ini. Ada I, R, M, G, D, U, E, N, B, Y, O, W, A, L, H. Oke, aku rasa ini file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.